Selamat datang di Fokus Group Institut 37, sesi member training modul A. Perkenalkan, saya Eka Sitma dari kelompok A2. Level saya saat ini adalah sebagai supervisor. Saya di sini bertugas membawakan acara member training selama kurang lebih 90 menit ke depan. Ya, oke, next. Nah, hasil produk saya yaitu, dengan mengganti sarapan pagi, cemilan, makan malam dengan nutrisi yang sangat luar biasa, serta diimbangi dengan bergaya hidup sehat dan aktif, alhamdulillah total turun 17 kilo. Stamina semakin luar biasa. Thank you Allah, thank you Herbalife. Next. Nah, ini adalah latar belakang saya sebelum di Herbalife. Saya adalah ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penjual kue dan gorengan. Dan master DMO saya yaitu Timdong dan Pelayaran serta Nutrition Club. Next. Nah, selamat datang peserta Fokus Group Institut periode 37. Oke, demi kelancaran acara hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Next. Baik teman-teman, marilah kita bersama-sama membacakan Ikrar Sehat Sejahtera. Untuk itu, silahkan teman-teman meletakkan tangan kanannya di dada sebelah kiri. Saya akan memandu pembacaan Ikrar Sehat Sejahteranya, teman-teman bisa mengikuti. Ikrar Sehat Sejahtera. Ikrar sehat sejahtera. Saya sayang diri saya. Saya sayang diri saya. Saya sehat, ideal, dan bersemangat. Saya sehat, ideal, dan bersemangat. Saya orang yang bersyukur. Saya orang yang bersyukur. Saya suka tolong orang. Saya suka tolong orang. Saya seorang pemimpin. Saya seorang pemimpin. Saya fokus pada urusan yang baik dan positif. Saya fokus pada urusan yang baik dan positif. Saya bermanfaat bagi banyak orang. Saya bermanfaat bagi banyak orang. Saya layak sukses. Saya layak sukses. Kesuksesan selalu datang dalam hidup saya. Kesuksesan selalu datang dalam hidup saya. Saya bebas keuangan. Saya bebas keuangan. Saya mengurus keuangan dengan baik. Saya mengurus keuangan dengan baik. Saya bisa lakukan. Saya bisa lakukan. Doa, doa, doa. Sedekah, sedekah, sedekah. Kerja, kerja, kerja. Fokus, fokus, fokus. Fokus, Go fokus. next level. Go President's Team. Kita pasti bisa. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih teman-teman. Next. Nah, teman-teman, sebelum dimulai acara member training hari ini, marilah kita bersama-sama perbaiki niat, hadirkan rasa bahagia, rendah hati, dan jadi gelas yang kosong. Materi member training untuk saya yang harus berubah, bukan upline, downline, ataupun pasangan. Ikat ilmu dengan mencatat dalam satu buku khusus fokus group. Belajar fokus group, belajar fokus, dan siap action. Oke, next.
Oke, sambil menunggu GS kita, silakan teman-teman persiapkan terlebih dahulu peralatan tulisnya. Oke. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, oke, siap. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan masuk pada materi yang sangat luar biasa, yaitu sikap mental positif yang akan disampaikan oleh seseorang yang sangat luar biasa juga. Beliau adalah berlatar belakang sebagai seorang pilot di maskapai penerbangan komersial Indonesia. Tanpa berlama-lama, marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang gemuruh Senior Eksekutif Presiden Tim, Bapak Jose Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dibantu slide ya. Ya Pak, oleh admin. Nah, luar biasa ini. Ini pertama kali saya ikut FG, jadi pengen tahu nih berapa banyak ini yang hadir. Mana caranya ngecek view? Gallery. Oh, 380. Ya, oke. Salam kenal semuanya. Pasti cerita saya banyak yang belum kenal ya sama saya ya. Karena ini lintas organisasi, bener ya? Betul, Pak. Kebanyakan ada yang belum kenal. Ada juga member baru Pak. Kalau Ya. ini ada yang member baru. Ya, oke, 1 bulan, 2 bulan. Oh, luar biasa. Ya, sekali lagi selamat datang di training kita hari ini, pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Jose. Sesuai tadi penjelasannya, latar belakang saya dulu mantan penerbang. Ya, salam kenal juga. Background saya tidak ada hubungannya dengan turun atau naik berat badan, tapi saya melihat peluang bisnis Herbalife ini sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, yang ingin saya pelajari. Janjinya Herbalife adalah memberikan sekolah. Saya pikir semua orang kalau belajar pasti bisa. Nah, tapi yang membuat saya tertarik untuk mau belajar tentang Herbalife ini adalah karena penghasilannya. Nah, luar biasa ya. Income yang ditunjukkan waktu itu, teman-teman di sini, 40 orang di sini kira-kira, tolong dituliskan nama ketika Anda, Bapak, teman-teman semuanya, sudah pernah hadir ke HOM. Nah, tolong sebutkan namanya. Nama Anda, kalau Anda sudah pernah ikut HOM. Nabil sudah pernah ikut HOM. Ernita, Yenti, 3 orang, 4 orang, Nurul. Siapa lagi yang sudah pernah HOM? Santi, Carmila, Duini, Eka, Nana, Nurlina, Lika, Cipur, Siti, Heni, Ida, Neneng, Erni. Baru 15. Berarti bisa dibilang enggak semuanya. Oke. Kalau belum pernah atau belum tahu itu apa itu HOM, tolong ketikkan angka 1. Nah, saya pengen tahu nih, ada nggak yang belum tahu apa itu HOM? Tolong ketikkan angka 1. 1, 2, 3. Berarti semua tahu HOM ya? Alhamdulillah. Ya, semua tahu HOM. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah ini berarti semuanya tahu HOM, tapi ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah sama sekali. Jadi saya lahir dari HOM. Di HOM itu adalah dari sebuah iklan koran yang menunjukkan penghasilan part-time dan full-time. Yang saya tertarik adalah disuruh datang dalam bahasa Inggris. Nah, saya ingat sekali kejadiannya, oh ada satu orang yang belum tahu ya, terus semua Kak Ros. Nah, Kak Ros ini dari Malaysia ya? Upin dan Ipin, Kak Ros. Ada Latifah juga. Wah, luar biasa. Kak Latifah juga belum tahu ya. Home ya. Oke, baik. HOM itu adalah singkatan dari Herbalife Opportunity Meeting. Jadi, pertemuan untuk peluang Herbalife. Jadi, orang-orang dari awam, orang-orang yang belum tahu sama sekali dengan Herbalife, itu akan kita masukkan ke
sebuah wadah di mana di dalam itu akan ditunjukkan semua peluang Herbalife. Nah, saya termasuk salah satunya yang ditunjukkan peluang Herbalife ini sekitar 23 tahun yang lalu. Nah, ya. Pas Oktober tahun 98 saya melihat peluang HOM. Jadi peluang Herbalife itu saya lihat di Jakarta dan saya langsung tertarik dengan bisnisnya karena saya lihat produknya itu bergaransi uang kembali. Saya pikir merem pun pasti bisa. Ya. Tapi saya kan nggak punya background yang marketing atau penjualan ataupun ngomong sama orang. Kalau penerbang, kalau pilot itu kan kerjaannya sama komputer, ya, sama layar. Berhubungan dengan manusia itu paling ketika berhubungan dengan kapten ataupun dengan pramugari-pramugara di belakang ataupun sama staff ground. Jadi jarang sekali kita komunikasi yang ada hubungannya dengan penjualan. Tapi saya lihat di bisnis Herbalife ada sekolahnya yang membuat saya tertarik. Nah, tetapi tentu saja di Herbalife ini tidak bisa kita menjalankan bisnis kalau kita tidak menggunakan produknya. Jadi saya mendapatkan hasil produk untuk kesehatan, bukan untuk turun, bukan untuk naik berat badan, tapi untuk menjaga kesehatan. Dan saya mendapatkan juga hasil produk dari skin. Nah, jadi skin ini penting nih teman-teman buat teman-teman yang tidak punya hasil produk turun atau naik berat badan. Ya, next slide. Nah, ini alasan yang kemudian saya temukan setelah saya bergabung di Herbalife. Yang pertama, why Herbalife-nya adalah sehat sekeluarga. Saya lihat ibunya Marcus meninggal dunia karena turun berat badan. Saya pikir ibu saya gendut. Jangan sampai ibu saya meninggal dunianya gara-gara turun berat badan. Jadi ini adalah niat awal yang kemudian terbukti. Alhamdulillah waktu itu saya bawa produknya kepada orang tua dan beliau turun 4 kg waktu itu dalam waktu 2 minggu. Dan saya tertarik untuk mengikuti trainingnya. Ternyata dari trainingnya itu jelaskan kalau tubuh kita mendapatkan nutrisi setiap hari, itu minimal 70% penyakit yang ada di rumah sakit itu kita bisa hindari. Nah, ternyata 70% orang yang ke rumah sakit itu rata-rata karena pola makan dan pilihan makan. Nah, saya tidak ingin hal-hal seperti itu yang bisa dihindari, tidak kita abaikan. Jadi saya ingin sehat sekeluarga, sehat seketurunan. Nah, ini yang luar biasa ya. Sehat seketurunan ini yang saya dapatkan di Herbalife adalah kata orang kan ini penyakit A, penyakit diabetes, stroke, keturunan. Kakek saya, paman saya, semua orang pada bilang itu penyakit keturunan. Tapi sebenarnya itu bukan penyakit keturunan dari segi genetik. Tapi itu penyakit keturunan dari gaya hidup. Nah, jadi kalau teman-teman pengen nih memutuskan hubungan dengan penyakit yang diturunkan dari keluarga kita, keluarga teman-teman harus fokus menggunakan nutrisi Herbalife setiap hari. Karena nutrisi Herbalife ini solusi untuk hidup sehat. Solusi untuk menghindari 70% kunjungan ke rumah sakit. Yang kedua, kebebasan finansial. Tentunya inilah alasan yang membuat saya tertarik dengan Herbalife, karena penghasilan seorang pilot, penghasilan seorang kapten, penghasilan seorang pensiunan penerbang itu sangat jauh berbeda dengan penghasilan tertinggi di sebuah perusahaan yang namanya Herbalife. Jadi kebebasan finansial sebagai seorang presiden Herbalife ataupun chairman ataupun founder itu kayaknya sangat-sangat menjanjikan buat saya. Jadi alasan Herbalife saya adalah saya harus jadi presiden team. Ya. Yang ketiga, ringan beramal tentunya kapanpun ada kesempatan. Yang keempat, jalan-jalan bersama keluarga. Nanti teman-teman saya tunjukkan foto yang saya sudah dapatkan ketika di Herbalife, jalan-jalan bersama keluarga dengan sahabat dalam dan luar negeri, terus membahagiakan orang tua dengan memberikan yang terbaik, memberikan anak-anak kami pondasi terbaik dan mewariskannya buat anak, cucu, cicit. Nah, kalau sama anak udah insya Allah mudah-mudahan ya ilmunya ini sudah ditiru oleh anak kami yang sekarang sudah di Herbalife. Nah, tapi cucu saya masih kecil, baru 2 tahun. Nah, ya. Insya Allah Herbalife akan menjadi kami untuk mewujudkannya. Amin. Ini alasan kami di Herbalife, alasan saya dan Bu Mary. Next lagi. Fotonya tadi ada di depan, udah ada di awal ya. Next, foto Bu Mary. Training dan traveling. Training di Herbalife banyak banget. Ya, saking banyaknya saya padetin ini. Sebenarnya lebih banyak lagi nih. Kalau dibikin lebih kecil lagi, full ini satu layar ini ya.
ke Australia, ke Jepang, ke Korea, ke Los Angeles, ke Eropa, keliling Eropa. Terus kalau Bu Mary malah lebih banyak ya benuanya. Kalau saya cuma 4 benua, kalau Bu Mary sampai ke 5 benua, sampai ke benua Afrika dia, ke Mesir. Dan alhamdulillah masyaallah tabarakallah kami juga dari Herbalife ini nggak pakai ngantri naik hajinya tahun 2017. Insyaallah. Next lagi. Hasil bisnisnya ini yang teman-teman yang saya tunjukkan tadi memberikan yang terbaik untuk orang tua. Saya tinggal di rumah yang kiri atas, ya paling kiri, slide kiri yang paling atas itu adalah rumah yang rumah 60 meter persegi, isinya 10 sampai 12 orang, ya. Itu rumah orang tua saya ketika awal-awal saya memulai bisnis Herbalife. Jadi saya bukan dari orang yang berada. Waktu saya jadi penerbang pun bukan karena penghasilan orang tua membayarkan saya sekolah jadi penerbang, tapi dapat beasiswa dari perusahaan. Jadi untuk memulai bisnis Herbalife saya mulainya dari benar-benar dari bawah, teman-teman. Tidak langsung jadi presiden tim ya. Saya harus nyebar brosur, saya harus memulai semuanya dari nol. Dan ketika kami jadi presiden tim, saya bilang sama orang tua, ayo mama, papa pindah ke rumah yang lebih bagus. Kata orang tua, enggak lah, saya senang dengan kondisi di sini. Akhirnya rumah yang lama kita renovasi, ya. Alhamdulillah setelah renovasi rumah orang tua selesai, ini waktu itu saya masih di rumah lama, walaupun sudah presiden tim, baru kemudian dapat yang rumah sebelah kanan, ya. Itu pun properti yang ke-6 ya. Di hampir 10 tahun yang lalu. Oh, pas 10 tahun yang lalu ya kami beli properti ini. 1.465 meter persegi. Kisah lengkapnya nanti di STS. Nah, ya, next lagi. Terima kasih sponsor. Alhamdulillah masyaallah tabarakallah, ini sponsor kami yang sebelah kiri, Kak Jornsak Arun Pilot Rotkul. Nah, beliau dari Thailand ya. Beliau membuat iklan koran, cuma 2 baris iklannya, menyatakan, do you speak English? Want to earn $500 part-time, $1,000 full-time, call John. Jadi saya pikir ini lowongan buat jadi guru bahasa Inggris, karena itu yang saya cari, saya pengen jadi guru bahasa Inggris, karena saya waktu training sebagai penerbang di New Zealand, selama 2,5 tahun, pulang ke Indonesia, kok kayaknya jarang sekali melatih bahasa Inggrisnya. Saya harus mengajarkan seseorang supaya saya bisa terlatih bahasa Inggrisnya, karena waktu bekerja pun, jarang kita menggunakan bahasa Inggris, kecuali sama radio. Ya, izin landing, izin take off, itu pakai bahasa Inggris. Tapi kalau ngobrol biasa, nggak pakai bahasa Inggris. Terima kasih sponsor membuat iklan yang luar biasa. Sponsor saya ini orang yang luar biasa. Beliau memberikan bonus. Segera setelah saya jadi success builder, beliau mengajarkan saya bagaimana caranya membangun bisnis. Ya, sehari doang, habis itu dia pulang kampung ke Thailand. Ya, tapi selama beliau di Thailand tetap ada follow up. Ya, lewat telepon. Waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada email, hanya lewat telepon. Ya, tahun 98. Next. Nah, sikap mental positif. Ini yang ingin saya sampaikan. Materi ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Wow, ada 51 orang sekarang. Luar biasa ya. Sikap mental positif. Sikap itu bisa dilihat. Kalau mental itu tidak bisa dilihat. Jadi sikap dan mental itu hal yang dua-duanya harus terlihat positif, teman-teman. Kalau mental positif, otomatis sikapnya akan terlihat oleh orang lain. Oh, dia bersikap positif. Tapi kalau misalkan sikapnya sendiri tidak positif, otomatis mentalnya juga negatif. Nah, sikap mental positif inilah yang membuat perjalanan bisnis kita itu akan menghasilkan kesuksesan dan tentunya kebahagiaan. Sikap ini berasal dari ucapan. Ucapan itu berasal dari pikiran atau pendidikan atau ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman semuanya, dalam perbuatan kita, orang bisa melihat positif dan negatif itu dari hasil ucapan yang kita sering ucapkan berulang-ulang. Yang semua hasil ucapan itu dari pikiran yang kita dapatkan dari pengalaman, dari ilmu pengetahuan, dari apapun yang kita lihat sehari-hari. Next. Ya, oh ini saya belum gedein ya. Pikiran, biarkan teman-teman kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan jelas ya.
uh, dalam pemikiran, dalam pikiran ini yang nggak kelihatan teman-teman semuanya. Jadi harus kita sendiri yang berusaha memahami. Kita harus membentuk pola yang berubah dari sebelumnya yang kita tidak miliki. Misalkan, kalau kita selalu bilang, saya tidak bisa, itu hanya tinggal mengubah saja mengatakan saya bisa. Ya, berpikir saya bisa. Pikiran saya tidak bisa itu namanya mental block atau pembatasan mental atau memagari diri sendiri teman-teman. Tapi teman-teman semuanya, kalau orang yang negatif fokusnya sama masalah, kalau orang yang bermental positif fokusnya sama solusi. Jadi teman-teman semuanya, perbedaan negatif dan positif bisa kita lihat dari slide yang biru dan yang merah. Mencari kesalahan orang lain. Itu yang biasa dilakukan oleh orang yang bermental negatif. Ini hal yang bisa dilihat kalau mencari kesalahan orang lain. Mencari kebaikan orang lain, ini juga hal yang bisa dilihat teman-teman. Mencari yang tidak ada. Nah, luar biasa ya. Biasanya kalau mencari tidak ada ini kalau kita ngelihat, kalau lagi di pasar, terus nawarin harga, tertarik dengan barang, tapi barang itu ternyata mahal. Nah, langsung kita sebutkan hal yang nggak ada di sana. Pak, ada nggak Pak yang nggak ada di sini? Nah, supaya kita bisa keluar dari toko itu ya. Kemudian mensyukuri berkah terhadap yang diterima. Melihat keterbatasan. Itu orang yang negatif. Yang positif melihat kemungkinan. Nah, teman-teman semuanya, yang merah itu adalah yang potensi yang bisa membuat kita maju 1 langkah, maju 2 langkah, maju 1000 langkah. Jadi ketika teman-teman memiliki yang merah, harus bersyukur. Alhamdulillah mental saya negatif. Sehingga saya bisa mempraktekkan ilmu mental positif. Ya, jadi jangan mengatakan mental negatif itu jelek. Mental negatif itu adalah cerita indah nanti ketika Anda jadi presiden tim. Ya, saya salah satu orang yang bermental negatif waktu awal-awal Herbalife. Mencari kesalahan sponsor, berkutat sama masalah, mencari yang nggak ada. Pasti saya bilang, wah saya gagal gara-gara saya nggak orang kaya. Wah saya nggak berhasil gara-gara saya nggak gemuk. Selalu itu yang saya pikirkan. Saya harusnya gemuk nih sebelum Herbalife. Biar saya bisa turunin berat badan, saya ada foto sendiri. Semua keterbatasan saya sebutkan. Itu dulu saya. Teman-teman semuanya, dengan mental negatif inilah teman-teman, potensi kita akan besar di Herbalife. Jadi daftarkan ini, dibikin list. Apa negatif yang saya miliki? Yang dibilang Pak Jose itu. Apakah saya miliki semuanya? Nah itu berarti sesuatu yang bisa Anda kerjakan teman-teman. Next slide. Pikiran. Next slide. Akan menghasilkan ucapan. Jangan meremehkan perannya karena kata-kata memiliki kekuatan besar. Dalam kata-kata terlihat kondisi pikiran, watak, dan perangainya. Pikiran yang berulang tentang hal yang negatif itu akan mendukung keluar kata-kata yang negatif. Sehingga keyakinan akan menjadi yang nyata. Hal-hal yang buruk akan jadi nyata. Pikiran positif yang berulang itu kata-kata akan mendukung, afirmasi, akan membuat impian kita sehingga keyakinan jadi nyata. Keyakinan akan hal baik. Nah, contoh teman-teman soal pemikiran negatif yang berulang ini, ada hal yang sederhana sekali. Kalau teman-teman semuanya ingat belajar naik sepeda. Mungkin 90% di sini sudah bisa naik sepeda kali ya. Ingat nggak waktu itu teman-teman belajar naik sepeda, terus ketika mau belok atau ketika melewati jalan yang agak susah atau jarang sekali kita lewatin, kita bilang jatuh nih. Jatuh nih. Kira-kira teman-teman jatuh nggak biasanya? Pasti jatuh, karena mikirnya jatuh nih. Dalam pikiran padahal. Tapi dalam tindakan, kejadian itu memang jatuh teman-teman. Jadi kita kalau dalam ucapan itu sudah keluar yang negatif, kenyataannya itu akan mendekati hal-hal yang negatif. Jadi hati-hati dengan ucapan teman-teman. Hati-hati dengan ucapan. Kalimat yang kita keluarkan itu akan menjadi pisau untuk orang lain dan kadang-kadang menjadi tombak buat diri sendiri. Ya, next lagi.
perbuatan. Perbuatan ini hasil ciptaan dari pola yang kita terima dalam pemikiran kita dan kalimat yang kita ucapkan berulang-ulang. Supaya perbuatan kita ada perubahan, teman-teman, bergaul dengan orang yang positif. Ketika kita memutuskan berada di Herbalife, insya Allah mudah-mudahan nih teman-teman semuanya, hampir semua orang di Herbalife adalah orang yang ingin keluar dari zona yang sekarang mereka alami. Artinya mereka ingin menjadi orang yang lebih positif. Hadapi ketakutan. Sehingga kalau orang bisa menghadapi ketakutan, dia akan bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Untuk mengubah mental block tadi, teman-teman Anda harus menghadapi ketakutan. Ya. Terus coba lagi, ketika gagal, alhamdulillah saya gagal sehingga saya makin dekat kepada keberhasilan. Jadi gagal itu bukan berarti teman-teman selesai. Gagal itu adalah latihan yang harus kita lewatin. Setiap kegagalan, setiap penolakan itu adalah sesuatu perjalanan yang harus kita alami. Ya. Karena teman-teman semuanya orang pernah sering kita dengarkan keberhasilan adalah kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ya. Berjejaring yang membuahkan hasil. Ini sama seperti dengan nomor 1, bergaul dengan orang-orang yang positif. Ya, next lagi. Energi negatif, energi positif. Ini kalau bisa di screenshot, terus digedein, energi negatif dibikin 1 slide di handphone Anda, energi positif dibikin 1 slide di handphone Anda. Terus dibikin list, karena bisa dibaca habis itu. Pembohong. Lingkari kata pembohong apabila Anda pembohong. Mengeluh. Lingkari kata mengeluh kalau Anda mengeluh. Murung. Lingkari hal-hal yang Anda miliki, atau yang setengah Anda miliki. Anda kadang miliki, kadang tidak. Dan itu akan menjadi PR yang berbeda. Makanya di Herbalife disebutkan perjuangan setiap orang berbeda-beda, teman-teman. Kenapa? Karena energi positif, sebagian orang sudah bisa mencapainya, sebagian orang belum. Ya, mungkin dalam hal murah hati, Anda sudah murah hati, tapi mengeluh belum? Masih suka mengeluh. Tapi ada orang yang murah hati, ada orang yang jujur, ada orang yang kasih, tapi dia suka putus asa. Itu PR buat orang yang suka putus asa untuk mengubah energi negatifnya ke energi positif, teman-teman. Jadi pohon ini adalah potensi perkembangan yang akan Anda capai ketika Anda stay, bertahan di Herbalife. Insya Allah mudah-mudahan yang sebelah kiri ini lama-kelamaan akan dicoret, hilang. Pindah ke yang sebelah kanan. Mudah-mudahan ya teman-teman. Jadi tuliskan, setelah Anda screenshot, tuliskan semua energi negatif yang ada di layar, tuliskan semua yang Anda miliki. Energi negatif sebagai PR yang bisa Anda kerjakan. Ya, untuk Anda ubah. Next lagi. Next slide. Teman-teman, 5 tahun yang lalu membuat kita sekarang, teman-teman semuanya. Apa yang terjadi hari ini adalah atas akibat dan keputusan 5 tahun yang lalu. Sekarang 2023. Coba ingat, coba cek Facebook Anda 2018. Ngapain Anda di tahun 2018? Nah, nasib kita hari ini, takdir kita hari ini berdasarkan kerjaan kita 5 tahun lalu. Nasib kita 5 tahun lagi tergantung dari kita hari ini. Kita lihat ya, kita geser nih. Nasib di tangan kita, teman-teman. Kalau takdir Allah yang menentukan. Nasib ditentukan oleh kebiasaan hari ini, amal kebaikan yang dilakukan, bakti kepada orang tua, ibadah, dan orang-orang yang ada di sekitar. Nah, teman-teman semuanya, coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 poin ini kira-kira mana yang Anda sudah miliki? Ya, 5 poin ini mana yang mengarahkan Anda ke tujuan yang Anda inginkan, teman-teman. Ya, contoh nih teman-teman semuanya, kebiasaan hari ini. Saya pengen sekali 5 tahun lagi saya jadi get team atau jadi millionaire team. Kebiasaannya hari ini ngapain? Kebiasaannya hari ini masih suka ngemil, masih suka menunda. Kalau berjanji nggak pernah ditepatin.
Yes, ya, tapi di mulut aja, nggak dikerjain. Nah, itu yang akan membuat teman-teman menjauh dari apa yang dikejar 5 tahun kemudian. Amal kebaikan yang dilakukan, hampir semua orang sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, apa yang bisa dilakukan sebagai amal. Yang berikutnya, bakti kepada orang tua. Di Herbalife, kita selalu menitik beratkan fokus bisnis Herbalife ini adalah atas dasar doa orang tua, teman-teman. Jadi kalau Anda mau sukses, bikin orang tua senang dan minta doa kepada orang tua dan juga kepada mertua. Nah, loh ya. Mertua itu juga orang tua kita. Ibadah tentu saja dan orang-orang yang ada di sekitar. Dengan siapa Anda bergaul? Kalau Anda bergaul sama orang yang suka komplain, otomatis hidup kita akan penuh dengan komplain. Kalau bergaul dengan orang-orang yang semangat bekerja, otomatis Anda akan semangat bekerja. Pagi menjemput rezeki. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Ya, hadis At-Tabrani. Ya, teman-teman semuanya, ini penting sekali, ini benar sekali dan cocok dengan Herbalife, khususnya teman-teman yang buka klub pagi hari tentunya, dan yang sosial media juga. Ya, kita selalu melakukan ini afirmasi di pagi hari. Next lagi. Nah, kemudian materi yang berhubungan dengan sikap mental positif, perbandingan antara fakta dan opini. Next lagi. Next slide. Miliki keyakinan yang kuat, karena teman-teman akan menghadapi, mau memilih apa nih, fakta atau opini. Opini atau pendapat itu adalah informasi. Informasi yang salah, pendapat yang salah itu hak setiap orang. Orang boleh beropini, tetapi opini tidak akan mengubah fakta, teman-teman. Contoh nih, kalau informasi yang didapat dari Google, nah, kalau yang didapat hal yang negatif atau hal yang salah, itu akan mendapatkan keyakinan yang salah, teman-teman. Ya, jadi jangan asal ngambil sumber dari sembarangan tempat. Ini berita dari mana? Coba lihat www.http koran kini Kampung Marinir RW3.com. Nah, itu kan nggak terkenal. Kecuali beritanya dari tempo.co.id, Kompas, ya, kompas.com. Nah, itu mungkin informasinya valid. Tetapi kalau dari sumber website tani kampung halaman 009.com. Nah, itu dari sumbernya aja udah tidak bisa diyakini, ya. Jadi kita harus mempunyai keyakinan yang kuat. Karena apa? Di pasar nanti ketika kita praktek, kita akan bertemu dengan orang-orang yang beropini. Dan dia akan menunjukkan faktanya. Ini loh fakta, ada website. Nah, padahal fakta yang dianggap fakta itu menurut dia. Ya, padahal fakta yang jelas di Herbalife itu ada. Next slide. Kita lihat ya. Di Herbalife kita harus memiliki sikap. Oh, kayaknya ini aku udah ubah ini slide-nya ya. Tapi lupa ke save kali ya. Herbalife kita harus memiliki sikap unshakable belief. Unshakable belief itu artinya keyakinan yang tak tergoyahkan. Jadi kita harus yakin sekali dengan produk Herbalife dan yakin sekali dengan perusahaan Herbalife. Jangan setengah-setengah, teman-teman. Kenapa? Karena produk ini sendiri bukan produk baru, bukan produk kemarin sore. 43 tahun sudah produk ini diuji coba, dikena badai, digosipin, dikasih opini macam-macam. Kalau di Filipina pernah dibilang tuh di TV, di Filipina itu dibilangin apa ya? Oh, masuk koran. Kalau bawa Herbalife berbahaya. Kalau di New Zealand ada di TV, wawancara. Oh, tahun kapan tuh? Sekitar 20 tahun lalu. Bahwa kalau Anda masih produk ini bergarasi uang kembali, kalau Anda masih punya produknya, kembalikan produknya karena berbahaya. Nah, hal seperti itu kan sudah lewat, teman-teman. Mungkin teman-teman baru masuk di Herbalife, belum dengar cerita-ceritanya. Tapi saya berhubung saya sudah 23 tahun di Herbalife, sering mendengar kisah setiap negara berbeda-beda tantangannya. Bahkan di Amerika sendiri, teman-teman, Herbalife ini pernah
sampai masuk ke Senat. Wah, ya. Dicurigai macam-macam. Dan kemarin itu juga tentang bisnisnya juga dicurigai macam-macam. Teman-teman, kita sudah melewati semuanya. Sudah melewati semua keraguan. Ya, sekarang teman-teman harus yakin karena produknya benar-benar teruji 43 tahun. Perusahaannya benar-benar teruji di 94 negara selama 43 tahun. Dan kita masuk bursa efek, teman-teman. Nggak sembarangan perusahaan bisa masuk New York Stock Exchange. Dan kita juga menurut survei, ya, menjadi perusahaan nomor 1 di dunia dalam hal pengendalian berat badan. Ya, ini sudah menjadi fakta. Bukan hal yang opini lagi. Bukan informasi yang dari web abal-abal. Nah, ya next. Contoh nih, opini dan fakta. Kayaknya aku udah nge-save ini. Contoh opini dan fakta. Apakah produk ini aman? Apakah produk ini mudah dijual? Jawabnya, yang saya tahu adalah Herbalife sudah digunakan selama 43 tahun, lulus Depkes di 94 negara, dan saya sendiri menggunakan produk ini sudah 23 tahun juga. Produk ini sudah digunakan banyak orang dari berbagai kalangan, dan memberikan hasil produk, juga income yang luar biasa. Jadi teman-teman, tadi sudah saya jelaskan dari awal bahwa mengenai produk itu sudah dijamin, mengenai aman, mengenai yang lain-lain itu cuma opini. Tapi faktanya Herbalife ada di Depkes di 94 negara, nggak mungkin macam-macam. Ya, next lagi. 3 sikap untuk menjadi pebisnis di Herbalife. Ini teman-teman buat yang baru ya khususnya ya. Sikap seorang petani, sikap seorang prajurit, dan sikap seorang atlet itu harus ada dalam satu manusia independent member Herbalife. Jadi jika teman-teman menjadi member independent Herbalife, 3 hal ini harus punya. Saya belum punya Pak Jos, berarti potensi. Anda akan menjadi naik peringkat gara-gara Anda belajar memiliki sikap seorang petani. Selalu menabur benih. Maksudnya apa? Menabur benih itu adalah kita memberikan informasi kepada siapapun, tidak memilih siapa yang kita akan berikan informasi. Orang kaya, orang miskin, orang berada, orang nggak berada, orang sakit, orang sehat, anak kecil, ibu hamil, bapak-bapak, manula, semua orang. Ya, pejabat kek, pengusaha kek, orang pengangguran, kita tetap memberikan informasinya. Itu namanya menabur benih. Ya, saya belum berani, belum pede menabur benih. Nah, ini PR, ini potensi. Potensi itu adalah sesuatu power, kekuatan yang masih tersimpan, teman-teman. Kayak harta karun. Ya, potensi itu adalah harta karun yang terbenam di dalam diri Anda yang membutuhkan seorang penggali harta karun, yaitu diri kita sendiri. Ya, belajar untuk ngomong sama orang baru. Ya, kemudian prajurit. Sikap seorang prajurit itu selalu siap. Dikasih tahu sama komandan, kamu ke kiri, siap. Belok kanan, siap. Belok kiri, siap. Tembak, siap. Sama di bisnis Herbalife, teman-teman. Apapun kata sponsor, upline, kita harus selalu siap. Ayo kita flyeran di sini, ayo kita melakukan demo ini, ayo kita sekolah, siap. Siap dulu bagaimana caranya belakangan. Yang penting nggak boleh menolak. Ya, atlet mulai di awal dan akhiri dengan finish. Ketika menjalankan bisnis Herbalife, teman-teman, Anda memulai di Herbalife ini dengan posisi seorang member, Anda benar-benar harus menyelesaikannya. Menyelesaikan sesuai dengan goal, sesuai dengan impian yang pernah Anda tulis di Herbalife. Ya, apalagi kemarin teman-teman yang lahirnya sebelum pandemi, ya. Rata-rata orang yang pas kena pandemi itu sudah mulai lupa itu bahwa mereka sedang jadi atlet di Herbalife sehingga tidak finish. Ya, teman-teman, itu pilihan. Boleh nggak kita nggak finish di bisnis Herbalife? Boleh. Karena kehidupan ini membutuhkan orang yang nggak di Herbalife. Semakin banyak orang yang nggak di Herbalife, semakin mudah kita menjadi presiden tim, teman-teman. Ya, jadi nggak masalah kalau ada orang yang, aduh saya istirahat deh dari Herbalife, nggak masalah, no problem. Kita cari orang yang fokus, kita cari yang orang yang mempunyai sikap 3 sikap dasar ini untuk bisnis Herbalife-nya. Next lagi. Sikap yang mesti diperhatikan,
sikap terhadap diri sendiri, sikap terhadap mentor, sikap terhadap pelanggan, sikap terhadap member baru, sikap terhadap member orang lain. Nah, khusus yang sikap terhadap member orang lain, kita kasih yang warna merah, namanya edifikasi. Edifikasi ini adalah memberikan kalimat kata-kata baik kepada member orang lain tentang sponsornya. Jadi kalau ada orang yang bergabung nih, saya dong sudah Herbalife. Wah, selamat Ibu. Dengan siapa? Dengan Pak Jose. Wah, Ibu beruntung sekali. Pak Jose itu orang yang luar biasa. Sudah 23 tahun di Herbalife. Dia benar-benar fokus, selalu datang ke training. Nah, itu namanya edifikasi. Ya, jadi selalu memberikan edifikasi ataupun support kepada member orang lain. Itu sikap yang harus diperhatikan. Nah, yang di atas terhadap diri sendiri, teman-teman, itu PR. Punya potensi, Anda harus Anda sendiri yang menggali. Terhadap mentor kita harus hormat, ya. Tidak perlu mengucapkan terima kasih mentor di panggung segala macam, nggak usah. Kalau Anda ingin berterima kasih kepada mentor, cukup lakukan yang ditugaskan mentor. Apa yang disebutkan mentor, apa yang diajarkan mentor, ajarkan kepada orang lain. Nggak perlu kita memanis-maniskan mulut. Terima kasih sponsor, terima kasih mentor, sebutin namanya di panggung. Padahal teman-teman Anda di belakang, di luar panggung itu suka mentor saya, sponsor saya, suka ngeluh. Ya, nggak perlu teman-teman. Ya, yang penting sikap kita menghormati mentor. Terima kasih mentor, terima kasih sponsor. Nggak perlu di panggung, tapi di hadapan dia kita ngomongin langsung. Ya, nah pernah nggak teman-teman bilang terima kasih kepada mentornya langsung? Ya. Bukan cuma di dalam panggung, bukan cuma pas lagi megang mic ya, tapi ketika Anda berduaan, ketika Anda sedang flyeran bareng, ketika Anda lagi training bareng, ucapkan terima kasih kepada mentor ataupun sponsor Anda. Sikap terhadap pelanggan, teman-teman, kita harus hormati. Pelanggan adalah raja. Nah, ya, kita harus siap dengan itu, teman-teman. Terus terhadap member baru, kita harus membimbing member baru seolah-olah dia itu anak kita, calon presiden tim kita. Ya, next lagi, next slide. Nah, untuk diri sendiri, teman-teman, 1, menjaga kebersihan, 2, menjaga penampilan, 3, menjaga perkataan, yang 4, menjaga tindakan. Buat nilai diri Anda mahal. Jadi seseorang itu dianggap murahan kalau dia menunjukkan sikap yang murahan, teman-teman. Kenapa seseorang dibayar mahal? Apa bedanya si A dan si B? Kenapa si B itu di Herbalife, si A juga di Herbalife penghasilannya berbeda? Karena nilainya berbeda, teman-teman. Seorang yang tindakannya melakukan pelayanan terbaik, selalu tepat waktu, tentu penghasilannya berbeda di Herbalife. Selalu menepati janji, komitmen, bersikap menyenangkan untuk semua orang, pasti dia dinilai berbeda. Jadi teman-teman semuanya, 1, 2, 3, dan 4 ini Anda screenshot dan coba lihat. Dalam diri Anda kira-kira mana yang masih bisa diolah, mana yang bisa diperbaiki. Next lagi. Disiplin kata. Disiplin kata ini pilihan kata, teman-teman. Jadi bagaimana cara kita memilih kata yang baik yang kita ucapkan. Daripada kita bilang sulit, kita bilang tidak mudah. Daripada kita bilang miskin, kita bilang belum kaya. Kalau kita bilang marah, kita bilang kurang sabar. Daripada kita bilang benci, ganti dengan kurang suka. Daripada bilang macet, kita bilang penuh. Ya. Daripada banjir, kita bilang airnya ngantri ke selokan, ya, kata Pak Presiden. Sepi diganti tidak rame, curang diganti tidak jujur, lambat diganti tidak cepat, sedih diganti tidak bahagia, masalah diganti dengan persoalan. Nah, sikap mental orang sukses, teman-teman, screenshot ini teman-teman perbedaannya. Saya selalu berkata saya bisa sampai belajar dari keberhasilan orang lain. Next slide. Kita lihat apa kata Marcus terhadap sikap mental positif. Big speaker like Jim Rohn. I don't know how to talk to you about personal growth. Here's all I know is practice makes perfect. Big speaker like Jim Rohn. I don't know how to talk to you about personal growth. Here's all I know is practice makes perfect. You listen, you learn, you try, you fail, you try, you fail, you try, you fail, you try till you get better, you try till you get perfect, and then you try again until you're better than that, and then
The last one is you never get satisfied with how good you are. You're always better the next time. That's all I know about personal growth. There's not a meeting that we're going to do that's not going to be better than the next one. Isn't this the best summit you've ever been to? Huh? Oke, teman-teman. Ini slide sederhana. Videonya singkat sekali, tapi sangat-sangat mendalam. Saya kasih tahu sedikit ya, saya ulang sedikit kata-kata beliau. Saya tidak tahu apapun tentang pengembangan kepribadian seperti layaknya Jim Rohn yang ahli filosofi di Herbalife, seorang filosofer di Herbalife. Yang saya tahu terhadap perkembangan kepribadian adalah satu, kalau melakukan sesuatu dan gagal, saya ulangi lagi hal yang sama. Kalau gagal lagi, saya ulang lagi. Kalau gagal lagi, saya ulang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berhasil, apa yang terjadi? Saya tidak pernah puas dengan hasil saya. Saya akan selalu membuatnya lebih baik besok harinya. Tuh, catat tuh teman-teman. Marcus luar biasa sekali mempunyai 2 prinsip terhadap pengembangan kepribadian, teman-teman. Pengembangan pribadian itu yang dia tahu adalah mengerjakan tugas, selalu mengerjakan tugas. Ketika gagal, ulang lagi, kerjain lagi, jangan pernah berhenti. Ketika berhasil, jangan pernah puas. Luar biasa ya. Next slide. Marcus adalah distributor nomor 1 di Herbalife. Nah, pas kita ditanya jawab. Nah, silakan. Ya, Pas 50 menit. silakan teman-teman yang ingin menanyakan kepada Bapak Jose boleh buka mic, bertanya secara langsung atau ketik di chat. Kita buka untuk 3 pertanyaan. Silakan. Ayo, silakan yang mau bertanya. Apakah sudah semuanya paham? Oke. Oh, Eka aja. Oh, aku katanya Pak yang nanya, Pak. Siap, Umi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka. Saya masih di supervisor. Alhamdulillah. Yang mau saya tanyakan, apa ya? Banyak sekali nih, Pak. Mungkin ini Pak, mental saya ya. Tadi udah saya screenshot juga mental positif dan negatif. Saya akan lebih mencari yang negatif dulu nih Pak, karena hingga saat ini memang semangat saya turun naik gitu ya, up and down gitu. Jadi mungkin jawabannya memang kita harus kayak why-nya gitu ya, why-nya ditingkatkan kembali gitu. Itu saya juga sudah melakukan, meningkatkan why yang sepertinya sangat tinggi gitu why-nya. Tapi kadang masih tetap tuh Pak down gitu kan, ada aja gitu kan yang bikin down gitu. Ada tips dan trik nggak Pak dari Bapak gitu supaya kita di up terus gitu Pak. Oke, mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih banyak. Sama, baik. Ini kayaknya sama ya dengan pertanyaan Nabil ya. Bagaimana caranya untuk selalu berpikir positif, Pak? Nah, ya ada di chat ini, Kak Nabil nih. Ya, bagi saya yang membuat saya positif adalah ketika saya selalu menyelesaikan pekerjaan saya. Jadi teman-teman, apa pekerjaan kita di Herbalife? Menabur benih yang paling mudah. Tidak pakai otak, tidak pakai ilmu, tidak pakai apa-apa, cuma pakai tenaga. Nggak pakai kepintaran. Nggak pakai harus positif. Nggak. Harus punya target harian
berapa banyak orang yang diajak ngomong atau berapa flyers yang disebar. Dan ketika flyer yang disebar itu selesai, itu udah positif langsung. Alhamdulillah, hari ini saya sudah mengerjakan tugas saya. Selanjutnya, Allah yang menentukan rezeki. Berapa banyak orang yang nelfon dari flyer saya. Jadi saya selalu punya target 1000 flyer sehari. Kalau nggak habis pagi hari, saya habisin sore. Rata-rata saya habis pagi 1000 flyers. Zaman dulu nih. Ya. Dan ketika 1000 flyers habis, saya semangat, energik. Sorenya saya nyebar lagi, 1000 lagi. Besoknya nggak akan semangat lagi. Kenapa? Karena ternyata mudah ya 1000 flyers. Dan itu yang membuat saya selalu positif. Tugas saya menyebar benih, selesai. Nah, buat teman-teman, kan punya batasan sendiri-sendiri nih. Kalau saya 1000. Mungkin kalau teman-teman, aduh 1000 kebanyakan Pak Jos, 500 boleh nggak? Silakan. 300 boleh nggak? Coba dulu silakan. 100, oh kenapa tidak? Coba 100. Tapi setiap hari. Karena kita harus mempunyai perasaan selesai. Perasaan sudah mencapai. Perasaan lunas. Kita harus punya perasaan lunas setiap hari. Utang saya 100 flyer setiap hari terhadap diri sendiri. Kalau lunas, saya happy. Coba teman-teman semuanya. Pernah nggak bayar utang? Gimana rasanya kalau hutang lunas? Serasa dunia ini milik kita kan? Serasa adalah, wah luar biasa. Saya hebat. Hutang saya lunas. Positif keluar dari pencapaian. Jadi kalau kita berkembang, kalau kita menyelesaikan sesuatu, itu akan membuat kita tetap positif. Jadi carilah Kak Nabil, Kak Eka, apa yang target harian yang bisa Anda capai dengan mudah. Saya kan 1000, terus saya semangat lagi membuat 2000. Nah teman-teman bikin 100 dulu boleh, tapi jangan kurang dari 100 ya. Kalau bisa 300 sampai 500 flyer sehari. Flyer saja, nggak pakai ngomong. Pakai topi, pakai kacamata hitam, pakai masker. Permisi Bu, permisi Pak, permisi Bu, permisi Pak. Itu aja. Nggak malu. Kenapa malu pakai topi, kacamata hitam, pakai masker? Ya, cari orang rame, biar cepat habis. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Jawab ya, Kak Eka, Kak Nabil. Ya, alhamdulillah terjawab. Oke, mungkin ada lagi nih Pak, di chat Pak. Nih, Pak Ernita Ginting. Wah, kakak presiden tim nanya. Oke, saya bacakan Pak. Ya. Pak, kalau kami kan suka galau pas EOM. Mau tanya Pak, kalau sudah di posisi presiden tim, apakah masih bisa galau Pak? Dan galaunya biasanya tentang apa? Ya, oke. Kalau tentang EOM itu tergantung masing-masing masing-masing grup ya. Karena zaman kami pernah mengikuti training bahwa end of month itu harusnya tidak ada. Jadi end of month itu adalah cuma pengumuman dari Herbalife. Sebagai member Herbalife tidak ada end of month, selesai aja. Jadi zaman saya dulu saya pakai end of month, teman-teman. Zaman sampai saya presiden tim, terus kemudian sampai 15K saya masih pakai end of month. Terus kesininya, ke depannya nggak ada lagi end of month. Karena apa? Karena sudah ada proses namanya. End of month terjadi apa enggak? Kalau kita di awal minggu kedua, minggu ketiga itu harusnya selesai end of month-nya adalah tanggal 20, tanggal 25. Kalau 20, 25 udah selesai, nggak ada end of month, teman-teman. Jadi nggak ada galau di akhir bulan. Ya, jadi sudah lama saya dan Bu Mary tidak ada end of month lagi kayak zaman dulu. Zaman dulu end of month sampai nggak tidur itu, sampai tanggal 5 itu nggak tidur. Tapi kan saya dikomentarin sama Bu ini, almarhum. Beliau itu manajer Herbalife. Dia bilang, Pak Jose, bisnis Herbalife kan harusnya happy. Bapak kok stres sih? Karena end of month, ya gara-gara end of month komentar Bu ini nggak boleh stres, harus happy. Karena bisnis ini bisnis menyenangkan. Tidak ada bisnis yang lebih menyenangkan selain Herbalife, teman-teman. Ya, kerjanya dari rumah, bisa dapat duit berapapun yang kita mau, asalkan kita mau kerja. Cukup dengan komitmen mau kerja aja. Ya. Kalau udah prestim, galaunya apa tentang apa? Nanti tunggu ya Kak Ernita di prestim ya. Kalau di prestim mudah-mudahan galaunya menyenangkan. Ya, benar tuh.
Herbalife harus PAN, ya betul. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Kak Ernita, pertanyaannya luar biasa. Ditunggu ya Kak sama Pak Jose nanti segera menjadi presiden tim. Amin. Oke, selanjutnya satu pertanyaan lagi silahkan. Keren ini. Apakah masih ada? Silakan. Oke, mungkin sudah Yang tidak nanya ada nih, Pak lagi. Jose. Pak Jose Ya. mau nanya nih, kan tadi salah satunya kita harus memilih kebiasaan kita dipengaruhi oleh lingkungan teman-teman kita terdekat nih. Nah, kan kadang-kadang pernah menyampaikan ke seseorang seperti itu. Terus dia jawabannya gini, lah kalau gitu aku harus milih-milih temen dong. Terus teman aku yang sekarang gimana gitu kan? Nah, jadi eh, jadi aku itu dong apa namanya jadi apa ya jadi orang yang pilih-pilih gitu ya sementara dia sudah punya komunitas yang lain. Nah, gimana tuh cara menyampaikannya gitu loh kalau dia mau sukses kan tentunya lingkungannya harus lingkungan yang memang mendukung kesuksesan itu Pak Jose. Ya, kalau misalkan teman-teman dikasih kesempatan bisa memilih. Jadi kalau teman-teman semuanya dikasih duit 1 miliar, mau pilih mana? Mobil Kijang atau mobil Mercy? Sama. Jadi memilih teman itu sama seperti memilih mobil Kijang atau mobil Mercy, teman-teman. Kita mau milih yang mana? Kita mau pakai yang mana? Kan kita nilai 1 miliar itu kalau memilih teman kan gratis. Anggap nih hak keistimewaan memilih teman tuh kayak kita nerima duit 10 miliar. Nah, mau berteman dengan orang seperti apa? Kalau Anda pribadi nilainya 10 miliar. Gak usah jauh-jauh miliar deh, presiden tim deh. Penghasilan presiden tim 200 juta setiap bulan minimal. Kalau teman-teman punya penghasilan 200 juta setiap bulan, kira-kira boleh memilih nggak bergaul sama siapa? Lebih mudah nggak memilihnya? Ya, jadi kalau teman-teman memilih teman, jangan melihat kondisi sekarang. Lihat kondisi yang Anda ingin capai. Kan teman-teman di Herbalife. Dan memilih itu tidak harus, teman-teman. Anda pun di Herbalife tidak harus. Tetapi kita punya alasan kenapa di Herbalife. Saya punya alasan untuk anak, untuk istri, untuk cucu, untuk cicit, untuk punya rumah, untuk bayar hutang. Nah, alasan itulah yang menyebabkan keharusan memilih teman, teman-teman. Kalau tidak ada alasan itu, tidak harus memilih teman. Teman aja sama orang-orang yang Anda suka. Bebas, nggak usah dipilih-pilih. Tapi karena punya alasan untuk maju, untuk membayar utang, untuk keluarga, itulah alasannya kenapa Anda harus memilih teman. Dan teman yang sudah ada, nggak apa-apa. Cukup say hi. Tapi kalau teman-teman suka nongkrong, kurangin nongkrongnya. Alasannya apa? Sorry ya, gue belum selesai 100 flyernya. Kasih tahu ke teman, sorry nah, gue pergi dulu ya, mau flyeran. Sombong lu sekarang. Ya nggak apa-apa teman, nanti kapan-kapan kalau gue sukses, gue traktir lu ya. Nah kalau bisa, kalau Anda masih mau sama teman seperti itu, datang ke mereka kembali, bawain duit. Kasih makanan, kasih nasi kotak, kasih pagi sore sama mereka. Habis itu tinggalin. Kalau Anda merasa nanti dikucilkan, nggak akan pernah teman-teman. Kalau Anda sukses di Herbalife, Anda akan didekati oleh lebih banyak orang, teman-teman. Bahkan teman-teman lama tuh akan nempel sama Anda. Apalagi kalau teman-teman nggak lupa nih, setiap ada rezeki, kasih ke teman-temannya. Nasi kotak yang banyak. Ya, ada yang bertanya nih. Kak Fai, benar ya jawabannya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Benar? Betul Pak. Iya. Pokoknya cari teman buat sukses. Kalau udah sukses, kasih teman-teman yang enggak, teman-teman kere kita hadiah. Terima kasih ya sudah jadi teman kere saya. Ya, oke. Kalau sekarang ini Pak, teman-teman ada beberapa teman menjauhi saya, katanya gini,
udah deh kalau deket sama orang Herbalife kita nggak boleh makan ini itu gitu ya. Jadi akhirnya kalau Ya. mereka kumpul-kumpul makan-makan kita nggak diundang, nggak diajak karena katanya karena kalau deket sama dia nanti makannya pasti dihitung dihitung kalori. Ini makan ini nggak boleh, jadi nggak bebas, nggak bisa makan gorengan, nggak bisa ini. Nah, gitu. Ya, teman-teman, kalau saran saya, pola makan kita di depan orang-orang yang sudah ngomong seperti itu harus diubah lagi. Silakan makan bebas di depan mereka, tapi di belakang mereka kita makannya sesuai program. Jangan dibalik. Ya, di depan mereka keren, tahu-tahu di belakang ngemil gorengan. Nggak ada orang ngemil ini, ngemil itu. Oh, ternyata dia jaga badan tapi gemuk-gemuk juga. Nah, itu bahaya, lebih bahaya itu. Ya kalau perlu malah di depan teman-teman makan sembarangan. Sorry man, sini gorengan yang gue habisin. Tapi besok benerin lagi Herbalife-nya. Ya, jadi harus dapatkan lagi hati teman-teman. Kalau memang dia sampai ngomong gitu, berarti ada yang zaman dulu kita pendekatannya kurang benar. Jadi pendekatan yang benar kepada teman-teman adalah di depan mereka kita harus sama seperti mereka. Tapi pelan-pelan kita tarik. Men, lu kayaknya makin gemuk, lu makin banyak komplain. Mau nggak gue bantu? Tapi tadi lu kan makannya sembarangan juga, Jos. Iya, kan makan sembarangan di depan ini. Tapi di belakang gua enggak. Gua berubah di rumah. Jadi boleh nih pas lagi rame-rame sosialisasi ini, ibu-ibu sosialita makan bebas, kita makan bebas. Tapi di rumah kita benerin. Kan makan bebas jarang-jarang. Sosialita kan jarang-jarang, sekali seminggu. Atau sekali sebulan, ya. Itu Kak Fai. Oke, siap Pak. Makasih. Ya, terima kasih Umi. Ini ada lagi nih Pak di chat. Pak izin bertanya, kalau ada tim yang sharing maksudnya kali ya. Kalau ada tim yang sharing ke saya tentang hutang-hutangnya di Herbalife, nggak pernah pegang uang untuk bayar ikut sistem. Katanya nimbang sudah, DMO juga rutin, tapi masih sulit dengan keuangan. Customer-nya juga rontok. Sikap atau apa yang harus kami lakukan sebagai sponsor? Ya. Yang kita lakukan sebagai sponsor. Pertama, cek apakah Anda dengan kondisi seperti ini juga. Ya. Kalau teman-teman dalam kondisi seperti ini juga, jadi jawabannya ada di teman-teman. Sikapnya adalah, ini siapa namanya? Lika. Balika, ya. Balika mana orang yang Balika? Tidak kelihatan. Nah, Balika dari Prigen, Pak, ini. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Balika, ini kan Balika sebagai sponsor. Iya, Pak. Balika ngalamin ini enggak? Enggak. Tidak. Tidak ngalamin. Oke, bagus sekali, luar biasa. Oke. Tadi sekali lagi nih Balika ya, tidak ngalamin. Terus jadi kebalikannya Balika ini nggak punya hutang di Herbalife. Betul ya? Nggak pernah pegang uang, berarti sekarang pegang uang Balika ya. Untuk Iya, Pak. Oke. Ini kalau sebagai sponsor saya bilang no problem. Ada member yang seperti bilang no problem. Ayo kita ulang lagi, ayo kita mulai lagi. Impian kita kan masih belum terbayar. Utang-utang kita siapa yang mau bayar selain di Herbalife? Emangnya di luar Herbalife utang-utang kita bisa lunas? Tapi kan semua orang itu pasti mengalami turun dan naik. Ayo ikut saya. Saya akan bantu kamu lagi kalau kamu serius. Cari training yang gratis, sistem yang gratis. Kalau yang berbayar yang wajib adalah STS. Ayo ikut STS. Cari duit 150.000 atau 200.000 supaya ikut STS. Jadi Kak Lika tempelin dia. Kamu masih mau nggak? Kalau masih mau, ayo ikut shop party. Ayo kenalkan saya orang-orang yang kamu yang belum diajak shop party. Jadi temenin tuh orang-orangnya. Ya kecuali dia bilang, aduh saya udah nggak mau, ya udah tinggalin, bye-bye. Terima kasih, I love you. Kalau saya gitu. Jadi teman-teman, sikap kita tergantung dari permintaan mereka. Saya masih mau di Herbalife, tapi begini. Oke, kita tempelin. Kalau dia bilang, saya nggak mau lagi Herbalife, ya udah, nggak bisa diapa-apain teman-teman.
Kecuali kalau dia masih mau Herbalife, kita harus punya solusi, kita harus bantu dia. Ya, dan biasanya teman-teman kalau ada yang mengucapkan seperti ini sebenarnya dia pengen berada di Herbalife tapi nggak tahu caranya. Jadi sebagai sponsor itu perlu merangkul, perlu menanyakan why Herbalife-nya, perlu mencari titik tombol merahnya yang membuat dia bergerak lagi di Herbalife. Ya, itu kadang-kadang kisah seperti itu hanya untuk membuat kita lebih dekat sama dia. Bersyukur kalau dia ngomong kayak gitu, berarti kita punya PR. Kalau dia nggak ngomong tiba-tiba hilang, nah istilah di Herbalife namanya muntaber, mundur tanpa berita. Nah itu lebih susah kita mengatasinya karena nggak ada apa-apa tiba-tiba hilang. Terjawab Kak Lika? Ya, Pak. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Mbak Lika, pertanyaannya sangat luar biasa. Oke, mungkin pertanyaannya udah cukup ya Pak? Ya. Ya. Oke, acara akan saya lanjutkan. Nah, ya. Ini Pak, ada piagam penghargaan dari Focus Group Institute untuk Bapak sebagai Eksekutif Presiden Stream. Terima kasih banyak, Pak. Itu materi yang disampaikannya sangat luar biasa ya, teman-teman. Nah, pastinya teman-teman semua juga banyak sekali catatannya. Seperti saya juga nih, punya banyak catatan dari materi yang disampaikan oleh Pak Jose. Salah satunya yaitu sikap mental positif akan membawa kita pada kesuksesan. Namun, bukan berarti kita murung ketika memiliki sikap mental negatif. Justru kita harus bersyukur jika saat ini kita memiliki mental negatif. Karena dengan ini kita bisa mempraktekkan sikap mental positif yang akan kita miliki. Tuh ya teman-teman. Oke, selanjutnya seperti kebiasaan kita, marilah kita sama-sama mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Jose dan kita doakan semoga beliau segera menjadi Chairman's Club. Oke, saya aba-aba 1, 2, 3. Terima kasih Pak Jose. Ya, didoakan Bapak segera menjadi Chairman's Club. Amin. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Nah, oke. Oke, teman-teman, acara demi acara telah kita lalui dan tibalah kita di penghujung acara. Nah, sebelumnya kita akhiri, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas segenap hilaf dan salah. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan menyampaikan dulu tentang PR ya. PR kita nih, Teh Eka mungkin belum menyampaikan ya, teman-teman. Kegiatan kita dimulai dari pekan ini dan kita ada mulai aktivitas yang harus kita lakukan mulai kapan nih? Mulai besok untuk seluruh peserta fokus grup. Kalau seluruh berarti termasuk PR-nya buat saya juga. Ya, yang pertama adalah aktivitas leads, teman-teman. Ya, teman-teman boleh lihat di bawah. Kita teman-teman boleh pilih tipe A, tipe B, tipe C gitu ya. Teman-teman mau pilih rencana kerjanya yang cepat, lebih cepat atau paling cepat. Nah, boleh pilih ya. Kalau rencana kerjanya yang cepat, artinya teman-teman tiap hari bicaranya dengan 3 orang ya. 3 orang mendapatkan list 3 orang tiap hari. Tapi kalau lebih cepat, artinya teman-teman memilih bicara setiap hari dengan 5 orang. Dan kalau paling cepat sehari berapa? 10 orang. Nah, ini akan lihat di samping ujungnya adalah efek sampingnya. Nah, efek sampingnya orang-orang yang rutin melakukannya,
efek sampingnya yang di sebelah tuh ya. Teman-teman ya mendapatkan retail pelanggan baru, mendapatkan rekrut, dan juga mendapatkan volume poin yang luar biasa. Nah, ini kita udah ada tabelnya, ada di buku kerja, teman-teman boleh lihat ya. Jadi kalau buat teman-teman yang part-time, tidak masalah teman-teman, kalau tidak bisa lakukan tiap hari, teman-teman bisa merekapnya per pekan, yaitu satu pekan itu mendapatkan 20 leads ya. Jadi buat teman-teman yang bisa kerjanya cuma Sabtu Minggu, seperti yang saya lakukan dulu 1 tahun pertama, saya part-time teman-teman ya, memanfaatkan waktu Sabtu Minggu dan malam ya, sama jam istirahat di kantor. Nah, itu hasilnya luar biasa gitu ya. Dan yang menarik, di akhir bulan kita akan memberikan rekognisi best of leads di tiap-tiap kelompok ya. Pastikan teman-teman afirmasi, masukin foto wajah kita di situ. Insya Allah ya, TEK nih kita doakan ya, MC kita TEK ya, akan bulan depan di awal bulan menjadi rekognisi best of leads per kelompok gitu. Amin. Ya, begitu ya. Nah, kita isi di buku, ini ada di buku aktivitas kerja. Oke, next slide. Nah, ini target kita teman-teman, ini ya target kita bersama ya. Yaitu yang pertama adalah teman-teman screenshot aja ya, teman-teman. Kalau perlu ini saran saya teman-teman, ini di screenshot, di print, di foto, tempel di 7 tempat. Nah, tempel di 7 tempat, di 7 waktu ya, mudah-mudahan ya. Jadi kalau kita di NC, tempel di NC, di kamar tidur, tempel di kamar tidur, kamar mandi kalau perlu kamar mandi ya. Terus kalau teman-teman masih suka nonton TV ya, tempel di mana-mana, sehingga apa? Kita ingat ini loh yang harus dilakukan, yang harus kita capai selama kita di FG ya. Jadi ini harus menjadi sebuah kebiasaan dan kita hafal kayak Pancasila gitu ya. Tapi ini 6 sila ya, bukan ya. Jadi ini dihafal teman-teman dan dikerjakan. Jadi kita udah tahu nih, oh misalnya di Jakarta ada home hari Kamis besok. Artinya teman-teman harus bawa 3 tamu. Gimana caranya teman-teman bisa menghasilkan 3 tamu? Oh, di Bogor hari Senin bawa ya di tiap wilayah. Dan besok nanti kita udah tahu nih ada SIS tanggal sekian. Kan kalau 5 mungkin nggak bisa langsung di satu tempat. Ya udah STS Jakarta 3, STS Bogor 2, STS Bekasi. Nah, jadi 5 deh tuh ya. Seperti itu. Jadi teman-teman ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Kata-kata ini bukan buat teman-teman aja tapi buat saya juga karena saya juga peserta fokus group ya. Oke, next slide. Nah, ini PR untuk modul A ya. Tadi berkali-kali diomongin Y. Buat yang lama tinggal peserta FG yang sebelumnya cukup diupdate saja ya, cukup diupdate, nggak perlu diiniin, nggak perlu diperbaharui, cuma ganti kalau udah tercapai ganti dengan yang baru. Tapi buat yang baru nanti adalah diisi yang nanti dipandu sama tim leadernya. Kenapa nih ada keterampilan 1 2 3 ya, nanti diabaikan aja ya. Next slide. Nah, ini agenda kita ya untuk member training ini akan ada lagi tanggal 23 Agustus ya. Dicatat ya. Dan next slide. Bulan minggu depan kegiatan kita ya, ini untuk member training seperti ini ya, sesi kedua ya, ada pembicara selanjutnya. Dan kita boleh bawa tamu icip-icip. Jadi teman-teman kalau punya member baru, punya orang-orang yang dia pengen tahu saya sekolahnya kayak gimana sih, ya udah datang tamu icip-icip, lihat nih di sini. Ini gratis ya teman-teman, nggak bayar. Nah, tadi kata Pak Jose kalau duitnya masih sedikit, ikut yang gratis-gratis seperti ini aja, datang ya. Next slide. Nah, teman-teman minggu depan kita ada kelas besar ya, kelas besar yaitu kelas kita rekognisi ya, kelas kita menyampaikan info-info ya seperti kick off ya, top 10 ada di sini. Dan selanjutnya tadi kan ada tantangan harus membawa tamu ke HOM. Buat teman-teman yang tinggalnya di wilayah kota yang tidak ada HOM, ini kesempatan mengundang ke HOM gratis lewat online ya gitu. Nah, ini kita tinggal ngajakin orang ke sini minggu depan jam 2 ya, dari sekarang dipromosiin gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, yang jauh kita ada fasilitasnya, bisa yang nggak bisa datang online, nggak bisa datang offline, ada online-nya ya. Next slide. Oke, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada MC kembali Kak Ika, TEK dari Bogor. Ya, terima kasih banyak Pak Jose sudah meluangkan waktu buat kami dan hadir di sini. Oke, terima kasih banyak Umi atas pembacaan info-infonya. Ya, mungkin acara kita dicukupkan ya Umi ya.
Iya, siap. Langsung masuk ke meeting group masing-masing per kelompok. Ya, langsung ya untuk para peserta silakan masuk ke meeting grupnya masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.